Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Febrian. Saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sendra Tasik dengan program studi pendidikan musik. Pada video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang keinginan saya dalam berbisnis atau bisnis yang saya minati di kemudian hari kelak. Bisnisnya itu adalah bertani. Alasan saya memilih bertani itu dikarenakan di tempat saya mayoritasnya masyarakat banyak yang bertani, seperti bertani gambir, bertani karet, atau berkebun cabai dan sebagainya. Keinginan saya dalam bisnis bertani ini adalah bertani dengan cara yang berbeda. Berbeda maksudnya yaitu di mana di dalam sebuah bertani ini terdapat perikanan dan juga peternakan, di mana ketiga ini yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan itu ada kaitannya, seperti peternakan dengan pertanian. Contohnya sisa kotoran dari binatang ternak kita itu kita jadikan pupuk untuk tanaman. Berikut adalah video dari konten YouTube-nya Mas Edi Trikuncoro selaku petani keren yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Pandangan orang bahwa menjadi petani itu kan uneducated, petani itu miskin, kurang keren. Nah, saya itu ingin mengubah itu gitu. Saya hadir menjadi petani untuk menjadi berbeda. Saya bahkan ngomong bahwa menjadi petani itu keren, menjadi petani itu membanggakan. Kita selain bisa hidup dari situ, kita bisa sejahtera dari situ, kita juga bisa ikut partisipasi dalam melestarikan lingkungan alam dengan jalan pertanian organik itu. Nama saya Dedi Trikuncoro, orang memanggil saya itu Dedi TK, Dedi Tani Keren. Asal itu dari Lampung Tengah tempatnya, cuma sudah berdomisili di Yogyakarta saat ini. Jadi sebelum-sebelumnya tidak tahu bahwa profesi menjadi petani itu keren gitu loh. Ternyata ya bisa sejahtera, lebih enak dibanding yang saya kenal selama ini. Awalnya itu saya fokus menjadi petani itu sejak saya resign dari bank, dimulai dari 2016. Yang awalnya memang ya tidak disetujui keluarga dan belum tahu juga gitu loh, petani itu nanti mau menjadi apa. Nah, untuk saat ini saya katakan bahwa nggak mungkin lagi saya kembali ke bank gitu loh, karena saat ini saya sudah menemukan jalannya yang mungkin waktu dulu itu belum saya temukan. Tantangan terbesar adalah lahan, karena hampir semua lahan saat ini kalau memulai baru itu kan sudah tercemar ya. Artinya kita untuk mengubah itu butuh waktu yang lama, 1-2 tahun. Dan itu kan kalau untuk petani sendiri, untuk saya misalnya kan hampir 2 tahun saya tidak menghasilkan dari panenan itu karena rusak. Dari misalnya 100% hanya 20% saya panen. Cuma menurut saya bahwa peluangnya itu luar biasa karena memang banyak tantangan, tidak banyak orang yang mengambil di situ. Namun jika hubungannya dengan pangan, kan sebenarnya itu masa depan. Selama masih ada manusia hidup, makanan ya masih dibutuhkan terus. Nah, saya bergeser sedikit dari hanya sekedar makanan ke makanan sehat, termasuk sayur organik, buah organik, dan makanan yang lain yang menyehatkan. Ya ingin mengembalikan lagi, artinya seorang petani itu juga harus berpikiran luas. Jadi kalau kita nggak dapat
pendapatan dari penjualan produksi, kita kan bisa memanfaatkan lahan itu, kita ubah sedemikian rupa agar orang-orang juga tertarik mengunjungi lahan kita. Kemudian kita sendiri kalau misalnya sudah skill, pengetahuannya juga sudah banyak, itu kan kita juga bisa bercerita dan cerita-cerita tentang tips, kemudian bagaimana cara secara teknisnya itu kan juga bisa menghasilkan. Misi saya itu kan pengennya memang mempunyai sebuah lahan integrated farming lah. Jadi pertanian yang berkelanjutan atau pertanian holistik. Dari mulai pertanian, perikanan, peternakan. Nah, kebun percontohan saya ada semua walaupun mungkin hanya kecil-kecil kan. Nah itu kalau misalnya bisa dijalankan, artinya semua orang kalau menjalankan itu punya satu lahan yang kecil itu kan bisa menghidupi dirinya sendiri sebenarnya. Saya ingin memberikan contoh itu gitu, agar anak-anak muda suka juga dengan dunia pertanian, bahwa tidak selamanya kita tuh terlalu monokultur, tanam satu jenis, kita tanam aja tumpang sari dengan berbagai jenis, nanti kan hasilnya juga banyak. Kita juga harus punya devisi untuk penjualan, bagaimana kita nanam kita bisa membuang itu, atau serapannya kemana, kita juga harus pikirkan. Jadi saya membuat semua itu, dari bagaimana itu kita tanam, kemudian distribusinya, pengemasannya sampai ke pemasarannya, sampai konsumen itu seperti apa. Visi saya adalah mengubah mindset petani yang sudah ada, agar mau selain menyehatkan tanah, agar nantinya tanah menjadi subur dan petani kembali sejahtera di situ, tidak tergantung pada industri pupuk, industri bibit. Jadi teman-teman muda nggak usah khawatir menjadi petani. Mungkin kita tahu bahwa saat ini menjadi petani itu lahan nggak keurus, banyak petani malah menjadi buruh tani di tempat yang lain. Padahal kalau bisa memaksimalkan tanaman yang ada di sawahnya, misalnya ya seperti ini, sawah dijadikan lahan hortikultura sayuran, itu akan lebih menguntungkan menurut saya gitu loh. Dari video tersebut kita dapat menjelaskan bagaimana Mas Edi ini memulai bisnisnya, yaitu bisnis bertaninya tadi. Yaitu Mas Edi memulai bisnisnya pada tahun 2016, itu sekitar 4 tahun yang lalu. Selama 2 tahun beliau tidak menghasilkan 100% pemanenan. Beliau hanya memanen sebanyak 20%. Pada mulanya, Mas Edi ini fokus bertani kepada tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan pokok. Kemudian, beliau bergeser sedikit kepada tanaman-tanaman yang organik, seperti sayur organik, buah organik, dan makanan yang sehat lainnya. Sehingga beliau dapat memasarkannya ke pasar-pasar atau ke minimarket yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Harapan dan rencana. Pertama, harapan saya yaitu supaya bisnis saya jalani ini kelak dapat berjalan secara lancar dan berjalan secara baik tentunya. Kemudian dapat berkembang secara pesat. Rencana saya dalam memiliki bisnis ini yaitu, pertama itu saya ingin mempunyai lahan. Di sebuah lahan itu saya membuat sebuah perkebunan dan juga ada perikanannya, kolam ikannya, dan ada juga peternakannya. Di situ saya akan membuat sebuah toko yang berisi tanaman-tanaman yang sudah saya tanami dan saya memasarkannya di situ. Mungkin itu rencana dan harapan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.